Sebelum kita mulai kuliah, saya ada mau tegaskan ya sedikit, bahwasanya sebenarnya nanti ada slide yang lain ya. Kalaupun ada muncul slide yang lain mungkin di kelas A ya, kalau nggak salah. Itu hampir sama dengan slide yang ini ya. Nanti kalian kolaborasikan boleh, lihat mana yang sama, mana yang ada tambah-tambahan, mana yang dikurangi nanti. Tapi pada umumnya apa yang tercantum di slide kuliah yang di kelas B dengan slide yang kuliah di kelas A itu hampir sama ya. Jadi tetap sama isinya dan mungkin ada tambahan sedikit atau pengurangan sedikit, mungkin dirasa tidak terlalu perlu, tapi semuanya benar ya. Semuanya benar. Jadi nggak usah bagus yang ini, bagus yang itu, nggak ada ya. Nanti sementara itu karena belum ada keseragaman, artinya sudah dikoreksi, cuman mungkin penyampaiannya yang masih kurang pas. Nanti seandainya kita pakai slide yang lain ya. Pagi ini kita akan bicara mengenai masalah bronkiolitis ya, bronkiolitis. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya apa yang tertulis nanti di slide ini belum tentu akan saya sampaikan ya, mengingat waktu mungkin dan kesempatan yang ada cukup terbatas, dan apa yang saya sampaikan nanti belum tentu juga ada di slide ini ya, belum tentu ada di slide ini. Jadi mohon diperhatikan benar, mohon diperhatikan lah ya, diikuti sampai akhir nanti ya. Baik, ya sekarang masalah definisi ya. Bronkiolitis seperti terminologi yang lain biasanya selalu kalau ada terinfeksi satu organnya disebutin terus ditambahin itis di belakangnya ya. Kalau bronkiolitis berarti bronchiolusnya mengalami peradangan. Kalau pneumonitis misalnya ya, atau bronkitis misalnya, atau faringitis misalnya ya. Jadi faringnya mengalami peradangan disebut faringitis. Sinusnya mengalami peradangan disebut sinusitis. Begitu juga dengan ini. Jadi bronkiolus yang mengalami inflamasi atau peradangan disebut dengan bronkiolitis ya. Bagaimana gejalanya? Biasanya orang tua datang bawa anaknya dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut bagian atas dulu ya. Jadi tapi biasanya karena tidak tertangani dengan benar, akhirnya dia turun ke saluran napas bawah sampai ke bronkiolus ya. Itu yang sering terjadi. Hampir sama mekanisme perjalanan penyakitnya itu hampir sama dengan pneumonia ya. Jadi kalau pneumonia itu peradangannya pada parenkim paru, kalau bronkiolitis peradangannya pada bronkiolus ya. Nah, jadi akibat adanya nanti prinsip begini, bronkiolitis ini nanti akan menyebabkan terjadinya peradangan. Peradangan itu tadi seperti kita katakan itu unsur-unsurnya kan ya sudah pernah dipelajari. Kalau itu ada tumor, dolor, kalor, rubor, fungsilesia. Ada pembengkakan, ada peradangan, ada panas, demam ya. Kemudian ada penurunan fungsi daripada organ itu sendiri ya. Itu akan muncul semuanya nanti. Nah, kalau pada bronkiolitis akibat terjadinya pembengkakan di bronkiolus itu ada udem di submukosanya, ada damage daripada mukosa daripada bronkiolus itu sendiri, kemudian ada hipersekresi ya, memproduksi cairan lebih banyak sehingga lumen daripada itu atau CO2 ya untuk lebih cepat, karena terhalang akhirnya dia butuh frekuensi lebih cepat. Kalau misalnya
Dok. Suaranya terputus-putus, Dok. Melewati satu jalanan 10 tahun, ya. Itu dia jalan kecil, tentu akan lebih sering lewatnya. Putus-putus ya? Memang kurang apa kayaknya sini? Iya, Dok. Masih terputus-putus? Masih putus-putus ya? Aduh, gimana ya? Ya, saya geser sedikit. Mungkin akan lebih baik. Kalau terputus dikasih tahu ya? Iya, Dok. Sekarang sudah ini, lumayan? Sudah, Dok. Ya. Jadi itu dia. Jadi akan terjadi napas cepat. Napas cepat dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, kalau ada truk melewati satu jalanan bawa muatan sampai 10 ton misalnya, tiba-tiba jalanan itu longsor, jadi jalannya lebih sempit, ya, sehingga truk nggak bisa lewat. Yang bisa lewat truk kecil misalnya, pickup misalnya. Pickup bawahnya cuma bisa 1 ton, jadi dia mesti lebih sering, ya, supaya muatan ini terbawa semua gitu loh. Begitu juga ini. Jadi dia mesti mempercepat napasnya supaya CO2 yang dikeluarkan itu lebih banyak atau lebih sesuai dengan mekanisme bernapas, ya. Kemudian dia akan mengalami kesulitan bernapas, ya. Kesulitan bernapas itu menyebabkan otot-otot bantu napas yang harusnya tidak dipergunakan jadi dipergunakan. Yang tadinya cuman musculus intercostalis externus dan diafragma, ya, sekarang udah dipakai yang lain-lain sampai ke intercostalis internus, ya, jadi yang dalam juga digunakan, ya. Itu kelihatan, sehingga akan muncul nanti yang disebut dengan retraksi, ya, retraksi atau penarikan intercostalis, ya, jadi sela iganya itu jadi tertarik ke dalam. Ya, kemudian akan bunyi wheezing. Wheezing ini kalau sudah terlalu sempit, ya. Jadi kalau aliran udara itu masih bisa melewati saluran yang sempit tapi masih agak menyempit tapi masih udara masih bisa lewat, itu kedengaran wheezingnya. Yang kedengaran nanti mungkin ekspirasi memanjang sebagai upaya untuk mengeluarkan CO2-nya itu. Tapi kalau sudah total dia sumbat, tapi masih bisa lewat udara, maksudnya dengan dengan upaya yang lebih kuat, udara bisa dikeluarkan sehingga terdengarlah bunyi wheezing itu tadi, ya. Jadi wheezing ini bunyinya seperti bunyi siulan, ya. Jadi seperti orang kalau sudah meniup sesuatu yang kecil, misalnya trompet atau apa, itu karena udara melewati saluran yang lebih kecil sehingga bunyi wheezing, ya. Kemudian diikuti dengan yang lain, batuk, anaknya tidak rewel, ya, rewel. Kemudian pada yang lebih muda itu bisa sampai apnu malah kalau yang pada bronkiolitis yang berat, ya. Sekali lagi ini terjadi biasanya pada anak di bawah 2 tahun. Puncaknya itu biasanya antara 2 sampai 8 bulan, 2 bulan sampai 8 bulan, ya. Di bawah 1 tahun biasa puncaknya, ya. Walaupun bisa sampai 2 tahun. Ini berhubungan dengan kematangan daripada bronkiolus itu sendiri. Jadi anak lahir itu bronchiolusnya itu sebenarnya belum matang, ya. Masih bisa dipermain-mainkan oleh tekanan, ya. Kalau kemarin disebutin di fisiologi tentang mekanisme bernapas itu sudah jelas ya disebutin, ya, karena tekanan negatif daripada rongga pleura menyebabkan tekanan negatif pada rongga toraks sehingga toraks jadi mengembang, udara masuk dari luar ke dalam, ya. Masuknya udara itu gampang, ya, karena melalui tekanan. Tapi begitu keluar, nah dia akan mengalami kesulitan karena keluar dari ruang yang lebih sempit ke saluran yang lebih besar. Dari saluran yang lebih sempit ke saluran yang lebih besar tentu prosesnya akan lebih berat. Nah, bronkiolus di sini, bronkiolus karena belum matang dia bisa dipermain-mainkan oleh perubahan tekanan di rongga toraks, ya. Sebenarnya saya mau tunjukin secara visual sih, cuman nggak bisa ya. Ya, karena udara tekanan udara yang berbeda-beda di rongga toraks itu juga akan menyebabkan bronkiolus yang belum matang itu tadi akhirnya terganggu, ya, terganggu kalau dia ditekan
menyempit, kalau dia terbuka penyempitannya berkurang. Jadi begini, kalau pada saat dia tarik nafas, rongga toraks mengembang, bronchiolusnya ikut mengembang, sehingga udara gampang masuk. Ya, makanya pada bronkiolitis biasanya inspirasinya tidak terlalu berat. Ya, tapi begitu terjadi tekanan positif, ya lebih positif di pleura dan rongga toraks, itu akan menekan paru, sehingga paru ini akan mengeluarkan udara keluar. Ya, terjadi penekanan pada paru, dia akan terjadi penekanan juga pada saluran nafas yang itu tadi, yang bronkiolus itu tadi, karena belum matang, belum matang benar, sehingga dia masih lembek dan bisa dipermain-mainkan oleh beban tekanan, sehingga pada saat ditekan dia menyempit. Nah, disitulah terjadi problem, ya. Jadi udara yang keluar itu terhalang jadinya. Makanya dengarnya wheezing pada ini biasanya sering pada saat ekspirasi, ya, bukan pada saat inspirasi, ya, tapi pada saat ekspirasi, di mana rongga toraks menekan bronkiolus itu tadi. Kenapa bronkiolus itu belum matang? Ya itu tadi prosesnya ada, sampai pematangan itu biasanya berlanjut 1 tahun sampai 2 tahun. Paling lama biasanya bronkiolus itu akan matang di umur 2 tahun. Nah, pada saat 2 tahun bronkiolus ini sudah kaku, ya, sudah kaku sehingga tidak lagi bisa dipermain-mainkan oleh perubahan tekanan pada rongga toraks. Makanya bronkiolitis itu jarang terjadi pada anak di atas 2 tahun. Bukan jarang, nggak ada. Jadi kalaupun terjadi bronkiolitis nggak disebut lagi bronkiolitis, tapi lebih pada gejala bronkitis biasanya, ya, karena saluran nafasnya atau bronchiolusnya itu sudah cukup matang dan kaku. Kenapa dia bisa dipermain-mainkan? Itu tadi satu kurang matang, yang satu lagi bronchiolus tidak mempunyai cartilage atau tidak mempunyai tulang rawan. Berbeda dengan bronkus. Bronkus punya tulang rawan sehingga perubahan tekanan tidak akan mempengaruhi bronkus. Ya, tapi kalau bronchiolus karena tidak punya tulang rawan dan belum matang pada di bawah 2 tahun, gampang dipermain-mainkan. Sehingga hampir 70% bayi di bawah 2 tahun atau di 1 tahun kehidupan pertamanya, di 1 tahun pertama kehidupannya, itu biasanya mengalami bronkiolitis. Hampir 70%, ya. Tergantung derajat keparahannya. Ya, ada yang cuma cukup di rumah aja, kasih cuman fisioterapi, supportive terapi aja, ya. Ada yang sampai perlu rawatan untuk supportive terapinya, sampai ke rumah sakit, atau bahkan kalau yang sangat parah bisa sampai masuk ke ICU. Ya. Nah, jadi kalau sudah bawah 2 tahun, biasanya itu bronkiolitis karena kematangan daripada bronchiolusnya itu sendiri. Berbeda, akan sangat sulit dibedakan dengan pneumonia. Kenapa? Karena pneumonia itu kan radangnya di alveolus. Alveolus dengan bronchiolus itu dekat sekali, ya. Setelah bronchiolus terminal sampai ke alveolus. Bronchiolus itu 2 fungsinya sebenarnya. Dia selain sebagai conducting, sebagai saluran, dia juga berfungsi sebagai restriktif cairan, restriktif udara. Jadi dia terjadi juga pertukaran udara di sana, ya. Selain pertukaran udara, dia juga ada sebagai conducting atau pengantar. Jadi selain pengantar, dia juga berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, terutama yang di terminalnya yang sudah dekat dengan alveolusnya. Jadi biasanya kalau rumah kita terbakar, rumah tetangga sebelah juga panas biasanya dindingnya, ya kan? Atau rumah tetangga sebelah lah kalau salah kita pula yang terbakar. Ya, rumah tetangga sebelah terbakar, biasanya dinding rumah kita itu kok panas, ya. Jadi begitu juga ini, kalau terjadi bronkiolitis biasanya juga terjadi pneumonia, ya, karena dekat sekali, ya. Jadi kemungkinan terjadi pneumonia besar sehingga akan sangat sulit dibedakan pneumonia dan bronkiolitis itu murni, ya, murni bronkiolitis atau murni pneumonia biasanya nggak mudah dibedakan, ya. Sampai sejauh ini suara saya masih bagus? Bagus, Dok. Bagus. Oke, makasih. Ya, lanjut. Jadi patologinya terjadi
nekrosis pada pada epitel daripada saluran pernapasan itu sendiri, ya. Ada nekrosis. Nah, nekrosis menyebabkan destruksi juga, ya. Jadi epitel-epitelnya, sel-sel epitelnya mengalami destruksi. Di sana ada juga silia, ya. Jadi sel-sel silianya, sel epitel ciliatidnya itu yang mengalami damage atau destruksi, ya. Kemudian ada infiltrasi, ya, limfosit dan neutrofil, sel-sel peradangan lah, ya, infiltrasi. Kemudian ada udem pada sumukosa, ya. Nah, kalau kita lihat adanya nekrosis, adanya udem, adanya destruksi, adanya penumpukan sel-sel radang, itu akan menyebabkan lumen daripada saluran nafasnya itu jadi menyempit, ya. Itulah dia prinsipnya. Prinsip bronkiolitis adalah obstruksi, ya. Jadi menyempit, ya. Kalau udem kan bengkak, ya, bengkak. Kalau kita bayangin pipa, ya, pipa sebagai saluran nafas itu seperti pipa, bagian dalamnya itu membengkak, ya. Bayangkan kalau bagian dalam membengkak, tentu akan terjadi penyempitan, kan, akan menyempit dia, ya. Nah, itulah prinsipnya obstruksi. Ditambah lagi cairan yang banyak, sekret diproduksi lebih banyak, ada lagi nekrosis, kemudian destruksi. Nah, ini penumpukan sel-sel radang termasuk limfosit dan neutrofil di lumen saluran napas itu, sehingga saluran napas itu menjadi sempit. Nah, sekali lagi bedanya dengan asma ini adalah salah satunya beda yang paling prinsipil adalah pada bronkiolitis tidak terjadi bronkokonstriksi. Ya. Kalau pada asma biasanya hal yang paling mendasar itu sekali adalah bronkokonstriksinya. Ya, jadi otot-otot polos di saluran napasnya itu mengalami konstriksi, ya, sehingga akan menyebabkan bronkus jadi konstriksi, menyempit, ya. Sehingga kalau untuk hal yang seperti ini, bronkodilator merupakan obat yang utama kalau pada asma. Tapi pada bronkiolitis tidak, ya. Kalau kita kasihkan bronkodilator biasanya tidak akan bermakna pada bronkiolitis. Dia tetap aja sesek kanaknya, ya. Karena prinsipnya bukan bronkokonstriksi dia. Kalau bronkokonstriksi kan tentu kita akan berikan bronkodilator, akan terjadi relaksasi kembali, sehingga lumen kembali ke diameter yang awal, ya. Lumen atau saluran nafas yang tidak mengalami bronkokonstriksi, kalau kita berikan bronkodilator tidak akan menambah diameter. Misalnya diameter saluran nafas kita 1 cm misalnya. Kita berikan bronkodilator, dia tidak akan menjadi 1,2 cm misalnya, atau 1,5 cm, enggak akan terjadi, enggak akan bereaksi. Tapi dia akan bereaksi pada bronkus yang mengalami bronkokonstriksi. Tadinya 1 cm misalnya saluran nafas kita diameternya, tiba-tiba terjadi bronkokonstriksi jadi 0,8 misalnya, ya. Kita berikan bronkodilator, dia bisa kembali lagi ke 1 cm gitu, ya. Jadi bronkodilator tidak akan bekerja pada bronkus yang tidak mengalami bronkokonstriksi, ya. Nah, inilah dia jadinya, adanya udem, ada akumulasi daripada mukus, ada seluler debris tadi, sehingga menyebabkan penyempitan di saluran nafas yang paling ujung, ya, karena memang bronkiolus kan sudah terminal daripada saluran pernapasan, ya. Mungkin kalau bronkiolus sampai nggak, ya, bronkoskopi seperti Dokter Andika tadi katakan, mungkin nggak nyampe, ya. Udah terlalu kecil kan, skupnya itu kan agak gede, ya, skupnya gede, jadi ya mungkin tidak sampai ke alveolus, ya, sampai ke bronkiolus, ya. Nah, jadi inilah tidak penyempitan, tergantung penyempitannya. Kalau dia total akan terjadi ektasis, ya. Udara nggak bisa masuk lagi sama sekali, nggak bisa keluar masuk. Paru yang diperudarai oleh saluran nafas itu tidak akan mendapat udara lagi, sehingga udaranya diserap oleh darah, ya, sehingga terjadi atrektasis, kempes jadi parunya, ya. Itu kalau udah total. Kalau parsial, itulah dia tadi, masuknya gampang tapi keluarnya susah, sehingga nanti jadi overdistensi daripada rongga toraks itu. Itulah yang menyebabkan kalau dilakukan fototoraks biasanya akan terlihat dia hiperaerasi, ya. Kalau dilakukan pemeriksaan fisik biasanya akan lebih
sonor dia ya dari biasanya. Ya, tapi bukan hipersonor seperti Dr. Andika katakan tadi pada apa namanya pneumotoraks, nah, itu hipersonor. Ini sonor dia, sonornya bertambah ya, jadi lebih sonor daripada biasa ya. Nah, karena sudah overdetensi. Nah, kalau kita lihat pemeriksaan fisik juga bayinya biasanya dia lebih bulging dadanya, kelihatan lebih menggelembung ke depan gitu ya. Jadi lebih bulging sehingga itu yang kita sebut dengan barrel chest ya, dada drum ya, membulat dia. Harusnya kan diameter kiri kanannya itu, diameter medial lateralnya itu kan lebih panjang daripada anteroposterior depan belakang. Nah, yang ini sudah hampir sama, sudah berbulat ya gitu ya. Itulah dia, karena apa? Karena udara terjebak di dalam paru-paru, di alveolus, dia di parenkinnya. Ya, di alveolus itu terjebak terus karena kesulitan keluar dia. Masuknya mudah tadi seperti kita sebutin di prosesnya tadi, tapi keluarnya susah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah, di yang gambar di atas nih ya. Nah, ini ada bronkiolus yang normal, tapi ini yang mengalami obstruksi ya. Jadi ini kalau kita lihat ini lumennya ya, ini bersama besarnya ya. Bersama besar lumennya ya. Nah, cuman di sini ada sekret, ada peradangan, ada udem, ada destruksi tadi yang kita sebutin, bertumpuklah di sini sehingga lumennya dia nyempit ya. Tapi kalau lumen aslinya tetap segini gedenya. Kalau asma ininya mengecil ya, karena terjadi bronkokonstriksi, ini jadi mengecil dia ya, apanya nih lumen saluran napasnya ini. Ini menyempitnya dia karena adanya proses peradangan ya. Walaupun di asma juga terjadi proses peradangan, tapi yang utama biasanya kalau pada asma itu terjadi bronkokonstriksi ya. Nah, ini penyebabnya pada umumnya adalah respiratory syncytial virus ya. Jadi virus. Jadi 95% dari virus itu biasanya adalah RSV ya, RSV. Dan hampir 100% penyebabnya bronkiolitis ini adalah virus ya. Jadi jangan sekali-kali udah mendiagnosa bronkiolitis lalu obatnya antibiotik. Nah, itu fatal ya. Itu konyol namanya ya. Sudah tahu diajari, bukan diajari ya, dikasih tahu di perkuliahan oleh Dr. Wisman bahwasanya hampir 100% penyebabnya adalah virus, kenapa kok ngasihnya antibiotik gitu loh ya. Nah, jadi sekali lagi kalau sudah tahu dominannya virus, obatnya adalah bukan antibiotik ya. Jadi kita haramkan antibiotik pada bronkiolitis ya. Nah, ini penyebab-penyebab yang lain bisa rhinovirus, bisa warna influenza dan yang lain-lain ya. Jadi tapi pada umumnya tetap virus ya. Sehingga beberapa terminologi bronkiolitis ini di beberapa buku disebut viral bronchiolitis gitu ya. Jadi memang karena penyebab utamanya adalah virus. Ya. Dia meningkat, ini faktor risikonya pada prematur. Kenapa prematur? Kan kita katakan tadi kekurangan matangan daripada saluran pernapasan. Bayi yang normal saja pun butuh waktu untuk pematangan daripada bronkiolus. Apalagi bayi yang mengalami prematur, ya bisa sampai 3-4 kali lebih besar akan terjadi bronkiolitis pada bayi yang prematur dibandingkan bayi yang sehat. Ya. Kemudian kalau dia punya underlying disease yang lain, ya penyakit-penyakit yang misalnya sakit jantung, misalnya kelainan jantung, nah itu lebih berat jadinya, lebih beresiko. Satu lagi kalau penyebab ininya RSV-nya itu yang grup A, ya RSV itu ada beberapa macam nanti ininya subtype-nya itu, ya salah satu adalah grup A. Kalau yang grup A, strain yang grup A itu biasanya lebih beresiko untuk terjadi bronkiolitis pada anak. Dan usia makin kecil usia si anak akan makin berat biasanya terjadi bronkiolitis ya. Kenapa? Karena itu tadi prinsipnya adalah pematangan daripada saluran pernapasan atau bronkiolus itu sendiri ya. Nah, untuk mengetahui apanya etiologi kita jarang melakukan ya, jarang. Tapi kalau bisa dilakukan ya dilakukan viral culture lah untuk menentukan.
Tapi untuk pelayanan, untuk penata laksanaan, sampai saat ini diagnosa kita belum sampai pemeriksaan jenis kumannya itu sendiri. Ya, biasanya dari klinis saja dan dari fototoraks misalnya atau pemeriksaan laboratorium kita sudah tegakkan bronkiolitis, biasanya kita berikan seperti terapi. Karena apapun jenis virusnya nanti obatnya sama aja, ya, nggak ada yang lain. Nah, biasanya diagnosanya malah diagnosa klinis, ya, gejala dan simptom, gejala dan tanda-tanda dan gejalanya tadi seperti kita katakan dari awal, ya, biasanya anak batuk, pilek, sesuailah dengan anak-anak dengan itis itu tadi, ya, dengan peradangan. Jadi bisa demam, bisa terjadi panas, ya, ada pembengkakan dan lain-lain, ya. Penyebabnya karena ada terobstruksi tadi ya, sign of symptomnya adalah sesak, batuk dan lain-lain, ya. Jadi ada infeksi biasanya didahului dengan infeksi saluran pernapasan akut bagian atas, ya, bronkitis misalnya atau faringitis dan lain-lain, dibiar-biarin akhirnya menyebabkan bronkiolitis, ya. Nah, kemudian usia sangat menentukan. Kalau usianya sudah di atas 2 tahun, nggak usah kepikiran lagi bronkiolitis, hampir nggak ada lagi itu, ya. Jadi usianya biasanya pada umumnya di bawah 2 tahun. Kemudian biasanya terjadi pada musim-musim tertentu. Kalau di daerah yang bergantung musim, ya, kalau kita di Indonesia biasanya terjadi pada sepanjang musim bisa terjadi bronkiolitis, ya. Kemudian laboratorium biasanya tidak terlalu mendukung, nanti kita terangin, dan pemeriksaan ronsennya juga, ya. Ini klinisnya biasanya terjadi pilek, batuk, dan demam yang tidak terlalu tinggi. Pada virus umumnya begitu, ya, demamnya tidak terlalu tinggi. Jadi dan biasanya kalau infeksi virus anaknya itu biasanya masih aktif, ya. Itu salah satu clue-nya, lihat. Kalau anak datang dengan kondisi yang sudah sangat lemah, misalnya lemah, letih, lesu, letoy lagi semuanya, jadi sudah seperti itu, biasanya lebih ke diagnosa penyebabnya biasanya bakteri. Tapi kalau pada virus biasanya walaupun dia sesak, walaupun dia demam, biasanya anaknya masih aktif. Ya, itu salah satu clue-nya. Walau tidak semua, tapi pada umumnya begitu. Ya. Nah, 1 sampai 2 hari pertama itu biasanya terjadi napas cepat, ada sianosis kalau sudah cukup berat, granting atau apa yang namanya granting itu mengerang gitu, ya, seperti orang mengerang, seperti orang gitu kalau pada anak-anak bayi, ya. Terus ada retraksi daripada dinding dada kalau sudah terjadi infeksi yang berat, ya. Wheezing juga, ya. Kemudian anaknya biasanya rewel, ya. Kemudian bisa sampai muntah, bahkan tidak mau makan gara-gara sesaknya. Anak sesak tentu nggak akan bisa makan dengan bagus atau nggak bisa minum atau menyusui dengan bagus. Sebentar-bentar terputus karena dia aja pun udah sesak, ya. Nah, ini pada pemeriksaan fisik biasanya kita jumpai ini, ya, ada napas cepat, ya, napas cepat biasanya kalau soal napas cepat akan diikuti dengan denyut jantung yang cepat juga, takikardi, ya. Ada penarikan dinding dada, ekspirasi memanjang nih seperti saya sebutin tadi, ya. Ada ekspirasi memanjang karena upaya untuk mengeluarkan CO2 itu terhalang, ya. Jadi lama keluarnya, ya. Jadi kalau ada mahasiswa misalnya 100 kita di dalam satu ruangan ini misalnya, ya, keluar lewat pintu, ya, lewat pintu yang 2 daun misalnya pintunya, tapi keluar terjadi gempa, itu bisa dalam 1 menit atau 2 menit itu sudah terevakuasi semua mahasiswa keluar. Tapi kalau tiba-tiba terjadi gempa tapi pintunya ditutup 1, ya, jadi cuma 1 pintu aja, tentu pengeluarannya kan lebih lama, bisa makan waktu sampai 5 menit kan, karena setengah pintu aja yang dibuka, ya. Seperti itulah kira-kira di sini. Karena saluran napasnya mengecil, menyempit, sehingga untuk evakuasi daripada udara dari paru keluar itu akan memanjang, melama jadinya, ya. Aturan
5 detik misalnya bisa sampai 10 detik ya. Jadi ekspirasi memanjang itu khasnya salah satu. Kalau wheezing itu kalau sudah sumbat ya, sudah berat ya, sudah lebih berat. Kemudian biasanya terjadi demam, biasalah seperti infeksi yang lain, dan bisa terjadi konjungtivitis ya. Ada virus-virus tertentu yang juga melibatkan terjadinya konjungtivitis pada mata ya, dan itu biasanya tidak perlu diobatin konjungtivitisnya ya. Nanti kalau bronkiolitisnya sudah reda, konjungtivitisnya akan mereda sendiri ya. Juga bisa terjadi faringitis karena infeksi di faringnya ya. Nah, ini kalau pemeriksaan radiologi biasanya hiperimplasi seperti yang saya katakan tadi ya. Prinsipnya tetap prinsip obstruksi ya, obstruksi di saluran nafas. Kalau obstruksi seperti saya katakan tadi masuknya mudah ya karena mengikuti proses pengembangan daripada paru, udara itu masuk, tapi begitu keluar kesulitan karena terjadi penyempitan dari saluran nafas. Ya, kalau masuk mudah sama dengan di ruangan, masuk 5 orang, keluar 2, masuk nanti 10, keluar 7. Lama-lama kan jadi crowded ya, crowded. Kalau dindingnya dinding semen seperti dinding ruangan kuliah kita ya mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau dindingnya karet misalnya, tentu akan mengembang dia kan. Terdesak-desak oleh isi daripada ruangan itu sendiri ya. Begitu juga ini ya, difus hiperinflasi. Kemudian ada infiltrat yang sangat sedikit ya, tidak banyak. Jadi feci biasanya hanya di bagian tengah daripada di bagian ya medial ya, bukan di tengah paru tapi di tengah-tengah dekat-dekat dengan bronkus misalnya, bronkus atau bronkulis. Ya, jadi nampak di gambaran radiologinya ya. Itu biasanya sedikit sekali terjadi infiltrat ya. Nah, flat diafragma ya, flat diafragma. Kenapa? Itu tadi sudah terjadi pengembangan, dia kan akan mendesak tuh kalau banyak udara di dalam paru-paru itu dia akan mendesak. Mendesaknya itu kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kalau depan belakang ditekannya nanti dia bisa jadi barrel chest ya. Kalau ditekannya ke bawah, ada diafragma di bawah. Diafragma yang bentuknya kubah ya, seperti kubah gitu ya. Karena ketekan dia jadi flat, dia jadi mendatar ya. Nah, kadang-kadang di bawah diafragma yang sebelah kanan ada apa? Ada hati di sana ya. Karena hati ini juga tertekan jadinya. Makanya kadang-kadang pada anak dengan bronkiolitis hatinya pun sering teraba ya. Teraba tapi jangan buru-buru, oh ini hepatomegali, bukan ya. Jadi kalau sudah selesai nanti sudah sembuh bronkiolitisnya, biasanya kita raba lagi hatinya sudah menghilang. Hilang dok hatinya dok, bukan menghilang. Tapi biasanya kembali ke posisi semula karena tidak ada lagi penekanan pada diafragma yang menekan hati itu ke bawah. Ya. Terus intercostal space-nya akan melebar ya benar kan? Tadi ada ini ya, ada penekanan ya, ada desakan dari dalam rongga toraks itu sehingga mendesak keluar sehingga interkostalnya itu juga akan melebar kan. Jarak antar kosta yang satu dan kosta yang satu lagi akan nampak melebar karena desakan dari dalam itu ya. Itulah mungkin juga bisa terjadi atelektasis ya kalau dia sudah kolaps ya. Nah, ini kalau kita lihat fotonya kurang ke atas sebenarnya ini bindanya terlalu depan ya. Ini sudah tidak berbentuk kubah lagi ya. Tapi nanti kalau ada foto yang lebih, yang foto satu lagi di slide satu lagi mungkin akan lebih jelas fotonya ya. Tapi paling tidak hiperinflasi, dan ini kalau kita lihat jarak interkostalnya ini ya, ini belakang ya, ini interkostal belakang, ini yang depan ini udah nampak memang lebih lebar ya. Ini kalau kita bandingkan dengan foto dia sebelum mengalami bronkiolitis atau sesudah sembuh dari bronkiolitis, ini akan berbeda nanti ya. Cuman ini tidak ada pembandingnya kita buat ya. Laboratorium ya biasanya tidak terlalu membantu ya. Kalau kita lihat karena dia penyebabnya adalah virus, biasanya leukositnya normal ya. Normal atau malah menurun ya. Jarang ada yang meningkat ya, untuk sekali meningkat mungkin yang superinfeksi dengan bakteri. Kalau pada anak tidak sama dengan dewasa untuk penentuan leukositosis ya. Kalau pada dewasa mungkin di atas 10.000 aja pun leukosit sudah dianggap leukositosis. Tapi kalau pada anak bisa sampai 17.000 masih kita anggap normal ya. Kalau pada bayi terutama lagi ya.
masih sampai 17.000 masih dianggap normal. Kalau pada dewasa 17.000 itu sudah leukositosis berat dia, ya. Nah, itu bedanya. Jadi bisa walaupun sampai 15.000 itu masih normal kalau pada bayi, ya. Dan biasanya memang leukositnya normal karena penyebab utamanya adalah virus biasanya. Nah, pada analisa gas darah ya biasanya saturasi arterinya pasti menurun, ya, itu jelas lah, ya, karena gangguan perfusi dan ventilasi terjadi, itu akan terganggu. Nah, PCO2-nya meningkat. Kenapa PCO2-nya meningkat? Ya, karena dia mau dikeluarin dari kapiler paru itu ke alveolusnya, itu terganggu. Kenapa terganggu? Karena dia alveolus sendiri sudah stagnan itu CO2-nya. Kan dia kesulitan keluar, ya, terjebak oleh obstruksi, ya. Karena terjebak oleh obstruksi sehingga dia sulit keluar, ya. Sehingga di crowded di situ. Ya banyak. Kalau sudah crowded di situ tentu yang akan masuk dari kapiler pembuluh darah di sekitar paru itu ke dalam paru itu sendiri juga terganggu kan. Sehingga dia menumpuk di darah, ya. Sehingga terjadilah penumpukan CO2, itu yang disebut dengan hiperkarbia, ya, PCO2-nya meningkat, ya. Kalau kita periksa analisa darah biasanya yang terjadi, yang jadi parameter yang utama pada anak dengan bronkiolitis atau asma karena adanya obstruksi itu biasanya PCO2-nya yang meningkat, ya. Bisa terjadi alkalosis, bisa terjadi sirosis, nanti ada cerita tersendiri nanti mungkin dari ICU atau dari mana pun, ya. Nah, respiratory-nya karena meningkatnya respiratory rate itu tadi, ya, sehingga arterial saturasinya menurun dan PCO2-nya juga meningkat, seperti yang saya katakan tadi, ya. Apa diagnosa bandingnya? Asma yang utama biasanya, ya. Tapi sekali lagi sebenarnya sangat mudah dibedakan. Kalau wheezing-nya memang kita sering kalau nggak bronkiolitis asma, ya. Dan paling sering kalau ada wheezing itu pada asma, ya. Kalau anaknya udah gede, ya, kalau anaknya gede. Anak kecil nggak bisa dok asma, bisa. Anak bayi-bayi bisa. Walaupun ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa no asma under 5 itu hanya karena kesulitan mendiagnosanya, ya. Kalau untuk yang pasti kan asma itu kita lakukan spirometri, ya, spirometri. Spirometri itu membutuhkan membutuhkan manuver yang cukup berat, bisa dilakukan untuk anak-anak, ya. Orang dewasa saja pun sering sekali gagal dalam melakukan spirometri, ya. Apalagi anak, apalagi di bawah 5 tahun, ya, pasti nggak bisa, ya, pasti nggak bisa. Dia nggak bisa menghembus dengan panjang sampai habis napasnya, itu hampir nggak bisa. Biasanya kalaupun bisa anak di atas 10 tahun. Makanya diagnosa asma pada anak nanti akan berbeda dengan diagnosa asma pada dewasa. Ya, nanti kita cerita pada asma nanti siang, ya. Oh, nggak salah saya kuliah asma. Ya. Kemudian diferensial diagnosa yang lain apa? Pneumonia. Ya, itulah karena sulitnya membedakannya tadi. Ya, tetap terjadi sesak. Gejala awalnya infeksi saluran napas atas, terjadi juga retraksi pada pneumonia, terjadi juga demam, ya. Jadi akan sangat sulit juga membedakannya, ya. Pada pneumonia apakah terjadi juga wheezing? Nah, kemarin waktu ada juga dibahas waktu tutorial, ya. Ada juga yang membahas kalau wheezing terjadi nggak pada pneumonia. Pneumonia kalau dia sudah melibatkan saluran nafas, seperti kan kita katakan tadi kalau rumah tetangga terbakar, rumah kita jadi panas juga kan, ya meradang juga jadinya, gitulah kira-kira. Jadi kalau terjadi pneumonia pada parenkium atau alveolus, juga terjadi infeksi pada bronkiolus, ya, sehingga juga sering terjadi peradangan juga, terjadi penyempitan juga pada saluran nafas, terjadi juga wheezing, padahal penyakit utamanya pneumonia, ya. Itu yang kita sebut dengan bronkopneumonia, ya. Sudah melibatkan dua organ, bronkiolus dan alveolus, ya. Alveolusnya kita sebut pneumonia, bronkiolusnya kita sebut bronkiolitis. Jadi kalau sudah melibatkan dua-duanya kita sebut dengan bronkopneumonia, ya. Itu dia, ya. Kemudian lain akut bronkitis, seperti Dokter Andika tadi katakan di awal, ya, kalau pada
bronkitis kan terjadi saluran napas, penyempitan juga saluran napas. Kalau penyempitannya hebat, dia bisa terjadi juga bunyi wheezing itu tadi. Nah, jadi gejalanya juga hampir sama dengan bronkiolitis, ya. Kemudian gagal jantung yang kongestif, ya, juga itu bisa karena anak juga akan mengalami sesak nafas juga. Cuman kalau gagal jantung biasanya jarang ada terjadi sampai demam misalnya. Dan biasanya tidak didahului oleh infeksi-infeksi saluran nafas atas, ya. Kalau dia memang sudah sesak dari awal misalnya, ya. Dan ada edema pulmonal juga, itu juga akan gejala yang hampir sama dengan bronkiolitis, ya. Kemudian obstruksi di saluran nafas bawah, ya. Misalnya tersedak benda asing, misalnya, ya. Tersedak benda asing juga bisa terjadi obstruksi sehingga bunyi wheezing juga, ya. Bunyi wheezing juga. Jadi anak-anak terutama di bawah 3 tahun itu, makanya kalau kita lihat mainan-mainan itu, ya, di toko-toko mainan di kotaknya itu selalu ada peringatan itu. Tidak untuk anak di bawah 3 tahun, tidak untuk anak di bawah 5 tahun, tidak untuk anak di bawah sekian tahun buat juga. Biasanya itu salah satunya. Terus ada dibuat lagi hati-hati tersedak, ya. Hati-hati tersedak atau tertelan oleh anak karena mainannya kecil. Misalnya Lego, ya, Lego itu kan kecil-kecil loh. Nggak boleh Lego dimainkan anak di bawah 3 tahun, ditelenin semua nanti sama Lego-nya. Ya, nah itu bisa kalau masuknya ke saluran nafas bisa terjadi obstruksi di sana, ya. Jadi gejalanya hampir sama dengan bronkiolitis. Penata laksananya sekali lagi kalau ringan aja dia bisa diobatin di rumah, ya. Tapi kalau berat, sedang sampai berat, dia mesti dirawat di rumah sakit karena butuh penata laksanaan suportif. Misalnya anaknya akan kurang minum, ya, akan kurang cairan, ya, karena dia sesek, dia tentu tidak akan mau minum, ya. Kalau minum takutnya malah tersedak masuk ke paru-paru lagi, ya. Jadi akan bertambah jadi penyakitnya, ya. Jadi dia mesti dirawat di rumah sakit, ya, diopname, ya, untuk support terapi, ya. Kalau dia misalnya tadi seperti sampai terjadi sianosis, kekurangan oksigen yang cukup berat, ya kita berikan oksigen, ya. Kemudian kalau misalnya dia itu kekurangan cairan tadi, ya kita lakukan infus, ya, pemasangan renal line, ya, jadi intravenous fluid drips-nya, ya. Nah, antibiotik bisa diberikan melalui infus andai diperlukan. Kalau ada superinfeksi dengan bakteri misalnya, ya, kita sudah yakin kali nih anak bronkiolitis. Tapi kan nggak tertutup kemungkinan anak bronkiolitis mengalami infeksi bakteri yang lain, ya, tapi aja bisa, ya. Kalau itu terjadi mungkin butuh antibiotik, kita bisa lakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya intravenous fluid drips ini bukan untuk antibiotiknya, tapi untuk mengatasi terjadinya dehidrasi pada bayi, ya, atau pada anak. Kemudian untuk mendeteksi atau mengobati kalau adanya komplikasi yang mungkin muncul. Misalnya tadi terjadi atelektasis, ya. Nah, kalau atelektasis nggak mungkin ditangani di rumah, ya, yang mesti di rumah sakit, ya. Atau perlu bronkoskopi untuk melihat apa penyebab atelektasisnya misalnya, ya. Seperti dokter Andika tadi katakan, ya, jadi perlu, ya, di rumah sakit. Nggak ada orang melakukan bronkoskopi di rumah, ya. Sedangkan di rumah sakit sendiri banyak yang nggak punya bronkoskopi, apalagi di rumah, ya. Terus untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi itu tadi, dia perlu dirawat supaya tidak menginfeksi anak-anak yang lain. Misalnya kalau dia anak sekolah, jangan sekolah lah, ya dirawat. Di rumah nanti dia juga bisa menginfeksi anak yang lain. Seandainya misalnya di rumah itu ada abang-abangnya, ada adik-adiknya yang lain. Jadi untuk mencegah penyebaran infeksi itu, dia perlu dirawat di rumah sakit. Ya. Ada beberapa obat yang diberikan yang jadi kontroversi. Salah satunya bronkodilator. Bronkodilator tadi kita sudah sebutin dari awal bahwasanya dia akan sangat berguna pada saluran nafas yang mengalami bronkokonstriksi. Sebelum habis, suara saya masih bagus ya? Masih, dokter. Oh masih, ya, makasih. Ya, saya pikir soalnya sunyi nggak kelihatan. Ya, jadi bronkodilator disebut di situ hanya akan berfungsi pada saluran nafas yang mengalami bronkokonstriksi, ya. Misalnya pada asma, terjadi bronkokonstriksi, cocok bronkodilator.
Cuman, nah ini dari beberapa penelitian sudah diketahui ya bahwasanya beta 2 agonis yang kita biasa gunakan untuk bronkodilator ternyata dia juga berfungsi sebagai mucociliary clearance. Dia merupakan mucoregulator ya, bisa mengencerkan dahak, bisa membantu silia untuk mendorong dahak itu ke atas, ke kaudal ya. Sehingga sampai nanti di perbatasan di faring atau laring itu tanpa sengaja ditelan oleh si anak dahaknya ya. Nah, itu bagus ya untuk membantu mucociliary clearance. Karena kita katakan tadi salah satu adalah kerusakan silia kan. Kalau terjadi kerusakan silia, tentu silianya tidak akan berfungsi. Kalau silia tidak akan berfungsi, siapa lagi yang mendorong sekret-sekret yang dihasilkan oleh saluran nafas itu ke atas ya. Nah, kalau itu nggak berfungsi, salah satunya yang bekerja adalah batuk sebagai refleks. Makanya batuk itu juga sangat berguna. Makanya dalam hal ini antitusif itu juga sangat dilarang. Kalau kita bisa katakan makruh, cenderung haram kalau antitusif diberikan pada anak batuk yang seperti ini, ya. Karena batuk dalam hal ini berfungsi untuk membuang dahaknya itu ke atas, ya, mendorong karena silianya sudah fungsinya sudah menurun akibat infeksi, akibat kerusakan mukosanya. Kan silia itu tumbuh di permukaan mukosa itu. Jadi kalau mukosanya rontok, silianya kan rontok, ya. Namun dengan jalan Medan Brastagi, kalau longsor, semua kalau tebingnya longsor, semua yang tumbuh di tebing itu ikut longsor kan, pohon-pohonannya kan. Ya itu seperti itu. Jadi karena silia itu tumbuh di permukaan daripada epitelnya itu, epitelnya longsor, epitelnya damage, epitelnya rusak, dia akan ikut rusak. Ya. Nah, kemudian kortikosteroid walaupun disebut kontroversi, tapi kita masih gunakan karena prinsipnya inflamasi, ya, obstruksi yang disebabkan oleh karena inflamasi, ya, tentu kita butuh antiinflamasi, ya. Nah, beberapa penelitian mengatakan penggunaan steroid untuk bronkiolitis juga cukup bermakna perbaikannya, ya. Cuman karena steroid ini dalam jangka panjang juga banyak banyak efek sampingnya, ya, sehingga agak kontroversi kalau dia tidak benar-benar berfungsi untuk bronkiolitisnya, ya. Benar antiviral nggak ada gunanya, ya. Kalau dia sudah muncul gejalanya, biasanya virusnya nggak ada lagi di situ, ya. Biasanya tinggal gejalanya aja, yang ditinggalkannya persis seperti traktor lewat depan rumah kita, ya. Gerubuk, begitu kita keluar, traktornya udah jauh, ya. Yang ditinggalkannya apa? Kerusakan jalan di depan rumah kita, ya. Seperti itulah kira-kira. Traktornya nggak bisa kita kejar lagi. Kalau kita suruh balik lagi pun makin rusak nanti alamat rumah kita. Begitu juga virusnya, sudah nggak ada gunanya kita berhenti virus, ya. Antibiotik apalagi, ya. Kalau sudah tahu penyebabnya virus, malah kita kasih lagi antibiotik, konyol, ya. Tapi itu juga sering terjadi di lapangan, ya. Nggak tahulah apa sebabnya. Mudah-mudahan kita yang sudah dapat pencerahan perkuliahan untuk infeksi-infeksi virus, janganlah memberikan antibiotik kalau bisa, ya. Sama dengan infeksi saluran nafas atas, ya. Saluran nafas atas, batuk, pilek, demam pada anak itu 70-80% itu menyebabkan virus. Artinya apa? Kalau datang 10 orang dengan batuk, pilek, demam, ya, datang ke tempat kita, praktek kita, itu paling yang dapat antibiotik nanti cuma 2 lah, ya. Artinya dari 10 kan tadi katanya 80%, berarti 8 penyebab virus, 2 mungkin bakteri atau jamur, ya. Jadi 2 itulah yang dapat. Tapi kenyataannya ternyata di lapangan kalau ada batuk pilek hampir semua diberikan antibiotik, ya. Nah, yang parahnya lagi, ya, bukan hanya orang awam, sejawat kita sendiri pun kalau nelpon misalnya, Bang atau Dek atau apa namanya manggil kita, atau Dok misalnya, anak saya batuk pilek, antibiotiknya apa ya? Nah, itu yang ditanya antibiotiknya, ya, bukan ditanya obatnya, ditanya antibiotiknya, ya. Nah, itu juga kebiasaan memberikan antibiotik pada anak dengan batuk pilek demam, ya. Ini penggunaan beta 2 agonis, beberapa penelitian, ya, ada yang ternyata berfungsi yang saya katakan tadi, ya. Ya, jadi clinical score-nya membaik, saturasi oksigen membaik, length of stay atau
waktu tinggal di rumah sakitnya jadi menurun ya dengan pemberian beta 2 agonis. Nah, fungsinya mungkin yang itu tadi, yang untuk mucociliary clearance-nya ya. Ya lakukannya dengan inhale, beta 2 agonisnya itu di inhalasi ya. Nah, jadi bukan oral ya, inhale beta 2 agonis. Ternyata ada fungsinya juga ya. Tergantung pada ininya ya. Penelitian itu ada, nggak semua penelitian juga ini kan, nggak semua penelitian juga mesti berhasil ya. Ada juga penelitian yang gagal, ada juga penelitian yang justru kadang-kadang menyimpulkan bahwasanya obat itu merugikan gitu ya. Kortikosteroid ya ini juga hasilnya length of stay dan ini duration of stay-nya menurun, pendidikan sekolahnya juga menurun ya. Adalah gunanya ya walaupun masih kontroversi sehingga kita masih menggunakan kortikosteroid untuk pengobatan bronkiolitis pada anak. Nah itu juga ya gunanya, jadi setelah kortikosteroid dari widgingnya, dari saturasi oksigen, dari penggunaan otot-otot bantu napasnya, dan dari frekuensi napasnya itu sendiri ya ternyata ada perbaikan ya. Tergantung pada severity ya. Jadi ya juga severity-nya ya. Kalau ringan dia walaupun bronkiolitis kalau ringan kan dia tidak terlalu bergejala ya, tidak terlalu bergejalanya sehingga kalau dikasih obat ya cuman begitu-begitu aja orang dengan tidak bergejala dengan tidak berpenyakit pun dia hampir sama frekuensi napasnya, tentu pemberian obat tidak akan terlalu bermanfaat dalam hal ini. Ya, tapi kalau sudah sakit berat dia mungkin ya clinical score-nya akan menurun sehingga sangat berguna penggunaan steroid. Komplikasinya ya ini seperti saya katakan tadi, jadi regenerasinya itu berlangsung setelah 3-4 hari kemudian ya. Nah, silianya itu bahkan sampai 9 hari. Makanya pada anak yang batuk karena penyakit-penyakit di saluran nafas itu biasanya batuknya akan berlangsung lama ya. Ya. Bahkan penelitian yang terbaru tahun 2017 2018 itu dia ada penelitian yang sampai melibatkan 27.000 sampel kalau saya nggak salah itu ya, dengan ratusan atau ribuan jurnal yang dia dapat itu disimpulkan bahwasanya anak batuk pilek infeksi saluran nafas akut itu ya yang menyebabkan batuk pada anak itu biasanya berlangsung rata-ratanya itu 15 hari, bayangin ya, rata-rata 15 hari ya. Yang ya itu bisa sampai 15 hari sampai bahkan sampai 3 minggu berlangsung ya kalau batuk kena virus itu biasanya ya. Ya itu kenapa? Karena itu tadi perbaikan silianya masih berlangsung lama, berlangsung lambat, berlangsung sampai 15 hari, sampai 2 minggu, 3 minggu. Ya, sehingga batuknya masih berfungsi di situ. Kenapa? Karena silianya nggak berfungsi lagi. Jadi dia butuh batuk untuk membersihkan saluran napasnya. Ya. Perbaikan biasanya 3-4 hari, tapi radiologi biasanya bisa sampai 9 hari. Jadi jangan jadikan radiologi itu sebagai parameter perbaikan. Jadi kalau lihat radiologinya, masih ini nih, masih ada infiltrat di sekitar bronkusnya, udah di tengah-tengah peci infiltrat, rawat aja lah, masih jangan ya, jangan radiologi jadikan parameter untuk kesembuhan ya. Nah, itu bisa terjadi gagal napas sampai 25%, bisa terjadi kolaps ya. Komplikasinya itu bisa terjadi kolaps ya. Atau atelektasis yang kita sebutin tadi ya. Nah, prognosisnya 23% dari bayi ya akan mengalami asma pada 3 tahun ya. Sebenarnya bukan bronkiolitisnya yang menyebabkan asma. Ada anak yang asma itu biasanya sudah terjadi bronkiolitis, sering terjadi, akan gampang terjadi bronkiolitis pada awal ya, karena organnya sama, bronkiolus sama bronkus, sehingga kalau terjadi bronkiolitis pada bayi itu sering terjadi asma di kemudian hari ya. Nah, sementara pada yang kontrol cuma 1% yang terjadi asma. Yang bronkiolitis 23% jadi asma. Bayangin tuh bedanya sangat hebat ya. Rasionya sampai 28 ya. 28 kali kemungkinan anak yang bronkiolitis akan mengalami asma di kemudian hari ya.
Jadi hati-hati kalau sudah wheezing, napasnya pada saat bayi, kemungkinan nanti gedenya akan jadi asma. Oke, korelasi napas ini tadi ada beberapa penelitian juga 30-50% menjadi asma ya karena miripnya patogenesis dan patologinya itu. Ya, pas jam 9 dari jam 8. Saya juga nggak sengaja ya, 9. Makasih. Kita akhiri perkuliahan karena ada kuliah lagi kan? Mandiri dokter habis ini. Oh ya, ya. Jadi karena cuma pas 1 jam, insya Allah tepat 1 jam. Jadi sekali lagi apa yang saya sebutin tadi nggak semuanya ada di slide kan? Pasti. Ya. Terus apa yang di slide nggak saya sebutin semua. Dan dengan slide-nya dokter ini yang di kelas A juga nanti dikolaborasikan aja ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya karena bertambahnya ini wawasannya dengan tambahan-tambahan ilmu di slide-nya itu tadi. Makasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter. Dokter.